Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube podcast kita, podcast SMA Negeri 1 Pulau Kulon. Tempat kita ngobrol, tempat kita berbincang, banyak hal yang bisa kita bincangkan, terutama di dunia pendidikan dan pastinya di SMA Negeri 1 Pulau Kulon. Dan hari ini sangat spesial sekali karena kita akan bertemu dan berbincang langsung dengan salah satu tokoh pendidikan di SMA Negeri 1 Pulau Kulon. Tapi menariknya, beberapa kali kita harus reschedule atau menjadwal ulang karena begitu padatnya jadwal beliau dengan segala aktivitasnya yang berada di luar sekolah maupun di kegiatan sekolah. Beliau adalah Bapak Joko Prianto SPD MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pulau Kulon. Selamat datang di channel kita, Bapak. Selamat datang, Miss Dina. Ya, betul. Selamat. Ya, kita harus reschedule berkali-kali ya, Pak. Luar biasa, akhir-akhir ini luar biasa. Saking padatnya ya. Dan alhamdulillah sehat dan kita bisa mulai ngobrol. Alhamdulillah semuanya sehat. Iya, jadi banyak yang penasaran tentang kepala sekolah kita saat ini. Baik, Bapak, yang pertama, kenapa Bapak menjadi guru? Itu menarik sekali. Terima kasih, Miss Dina. Ini pertanyaan yang sangat mendasar bagi saya. Kalau ada pertanyaan, mengapa Bapak menjadi guru atau memilih menjadi guru, sedangkan anak-anak saya tuh sampai saat ini tidak mau jadi guru. Oh gitu aja. Betul, Miss. Jadi ada motivasi tersendiri ketika saya kenapa memilih jurusan pendidikan keguruan pada saat itu. Betul. Semua adalah atas arahan dan bimbingan dari orang tua. Yang kebetulan bapak saya itu pada saat itu menjabat sebagai kepala desa. Itu tidak pengen putra-putranya itu ada yang mengikuti jejak beliau. Dan beliau menyarankan, mengharapkan pokoknya anak saya nanti ke depan jadi guru. Menjadi seorang pendidik. Jadi seorang pendidik. Nah itu bagi beliau, di mata beliau, bahwa menjadi seorang guru itu pekerjaan atau profesi yang sangat luhur menurut beliau. Sehingga itu menimbulkan motivasi bagi saya, sehingga setelah SMA saya melanjutkan di IKIP Negeri Semarang pada IKIP saat Negeri. Itu. Di tahun berapa itu, Bapak? Fisika. Di tahun? Ya, di tahun 1992. Ya. Jadi itu perjalanan kenapa saya memilih jadi guru, walaupun pada saat itu ada pendapat guru itu ya seperti Umar Bakri, Umar Bakri. Tapi saya tetap optimis, tidak hanya itu tujuan saya untuk menjadi guru, tapi adalah saya memang jiwa saya sepertinya pada saat itu ya cocoknya jadi guru. Dan gitu, terus mengembangkan kompetensinya pada akhirnya? Alhamdulillah saya lulus dan langsung ikut tes CPNS saat itu. Saya ditempatkan di SMA Negeri 1 Kulon ini pada tahun berarti pertama kali di SMA Negeri 1. Luar biasa, tahun 1999. Untuk kemudian Bapak hanya sebagai guru atau ada beberapa yang mungkin pencapaian? Jadi begini, Miss, terkait dengan perjalanan ketika proses menjadi guru ini memang betul-betul sangat panjang, ya, sangat panjang karena ada beberapa peristiwa yang harus saya hadapi pada saat itu, dan selama perjalanan itu pun saya banyak belajar, Miss. Berlatih berorganisasi di kampus, kemudian ketika saya jadi guru akhirnya saya punya sedikit bekal dan itu membawa saya akhirnya saya juga cukup aktif di organisasi yang terkait dengan bidang pendidikan, di mana saya ikut langsung jadi pengurus MGMP Fisika saat itu. Setelah beberapa periode jadi pengurus, akhirnya pada tahun 2010 itu saya terpilih menjadi ketua MGMP Fisika tingkat Kabupaten Grobogan.
Itu perjalanan saya selama perjalanan waktu itu sampai tahun 2012. Kemudian memberanikan diri menjadi ini yang luar biasa Miss ini. Jadi saya sama sekali tidak ada bayangan bahwa kelak akan mencalonkan diri atau kepingin menjadi kepala sekolah. Sama sekali tidak ada. Bahkan ketika Bapak Kepala Sekolah saya dulu pada saat itu memerintahkan dan menugaskan saya untuk ikut seleksi kepala sekolah, saya betul-betul menolak. Saya betul-betul menolak. Bahkan beliau utusan ke rumah, ada utusan dari sekolah bahwa Pak Joko harus ikut seleksi, pokoknya harus ikut seleksi. Entah apapun hasilnya, ikut seleksi. Demi menghargai beliau, akhirnya ya udahlah saya berangkat. Seperti itu, Miss. Ini sama sekali tidak ada gambaran atau bayangan saya kepingin jadi kepala sekolah, sama sekali tidak ada. Akhirnya menjadi seorang kepala sekolah dan harus memimpin sebuah sekolah yang tidak berada di sini ya Pak. Ini luar biasa, betul. Jadi dari berangkat dari apa ya istilahnya, saya tidak kepingin jadi kepala sekolah, tapi delalah apa ya, ini mungkin sudah nasib atau gimana, atau mungkin ini ya takdir yang harus saya jalani. Betul. Maka saat pengumuman saya malah lolos jadi kepala sekolah. Walaupun itu tidak mudah juga, karena tahun 2012 saya lolos, saya dilantik jadi kepala sekolah itu tahun 2014. Di rentang waktu 2 tahun itu sudah ada seleksi lagi, dan sudah ada diumumkan lagi siapa yang lolos. Tapi kok 2014 itu saya ikut dilantik, sehingga untuk pertama kalinya setelah saya ditempatkan di SMA Pulau Kulon ini sebagai sekolah yang baru, ya unit sekolah baru pada saat itu, selama 14 tahun sampai 2014, akhirnya saya untuk pertama kali berpindah tugas meninggalkan SMA Pulau Kulon. Iya betul, ke SMA Negeri 1 Gabus, dengan tugas yang berbeda. Di mana di sana saya tugaskan sebagai kepala sekolah untuk yang pertama kali. Begitu, Miss? Ya, menarik sekali Bapak. Jadi harus setelah memilih menjadi guru, kemudian kembali menjadi menjadi kepala sekolah dan harus keluar ke SMA Pulau Kulon dan kembali lagi nih ternyata. Karena sudah 3 tahun ya, hampir 3 tahun ini ternyata Pak Joko bisa kembali ke SMA Negeri 1 Pulau Kulon setelah sekian lama mestinya. Nah, yang menariknya ketika masuk ke SMA Negeri 1 Pulau Kulon, apa yang berubah Bapak? Dan tentunya apa yang harus dirubah dari SMA Negeri 1 Pulau Kulon? Ini saya bisa rasakan ketika pertama kali datang lagi dan datang kembali ke sekolah ini. Ya jelas dari sarana prasarana sudah sedikit berubah, kemudian dari tenaga pendidik dan juga tenaga pendidikan juga beberapa mengalami mutasi, mungkin sudah purna dan sebagainya, sehingga banyak juga wajah-wajah baru. Tetapi satu hal yang saya optimis ketika saya masuk adalah bahwa dari ketika pertama kali bersua dengan semua pendidik dan tenaga pendidikan, saya melihat aura kerjasama, persahabatan, optimisme, dan itu menimbulkan optimisme bagi saya. Saya akan mampu melaksanakan tugas dengan baik di SMA Negeri 1 Pulau Kulon ini. Gitu. Berarti tidak banyak yang harus dirubah. Kalau apa yang harus diubah menurut saya adalah bahwa kita tetap harus mengikuti kodrat zaman. Artinya bahwa karena zaman ini terus berubah seiring dengan kemajuan teknologi, itu jelas kita tidak boleh hanya kita stagnan berada di tempat. Kita tetap harus selalu mengikuti perubahan itu. Betul. Yang harus saya ubah, baik dari mindset Bapak Ibu gurunya, kemudian dari kompetensi Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikannya, juga kepada semua peserta didik bahwa kita harus siap menyongsong industri
4.0 itu. Oke. Luar biasa Bapak. Jadi kami yang di SMA Negeri 1 Pulau Kulon pasti siap ya ketika Bapak kembali, wah ini siap nih, pasti ada perubahan dan memang perubahan itu mestinya untuk kebaikan kita semua. Amin. Ya, di salah satu kebijakan pemerintah dengan Pak Menteri yang baru ini, Pak Nadiem Makarim, pemerintah ternyata mengeluarkan nama kurikulum baru nih Bapak, kurikulum Merdeka yang telah menggantikan kurikulum 2013 ya. Yeah. Dan mau nggak mau ini ya, beberapa sekolah harus melaksanakan kebijakan tersebut. Nah, sehubungan dengan itu, ternyata Pak Joko sudah menjadi salah satu kepala sekolah penggerak ya. Betul. Yeah. Monggo Pak, bisa dimenceritakan bagaimana hal ini bisa terjadi dan sebenarnya apa yang melatar belakangi Pak Joko sehingga menjadi salah satu kepala sekolah penggerak, terutama di cabang wilayah 4 ini, J. Monggo, Pak Joko. Ya, terima kasih, Miss Ina. Ini pertanyaan sangat-sangat bagus dan ingin saya sampaikan kepada semuanya bahwa pertama kali ketika mendengar program sekolah penggerak itu jujur saya belum tertarik, Miss. Oke. Tetapi setelah mendapatkan pencerahan, ya, baik lewat internet yang saya baca, kemudian dari arahan Bapak Pengawas, ya, dan juga rekan-rekan teman yang lain, bahwa ternyata program PSP ini luar biasa. Sehingga pada saat itu, karena semua kepala sekolah di Kabupaten Grobogan itu dimohon untuk ikut mendaftar, maka saya masih punya kesempatan di hari terakhir. Oke. Di hari terakhir saya ikut mendaftar dan alhamdulillah saya bisa melewati itu dan dinyatakan lolos, bahkan sampai tahap seleksi yang ketiga saya masih dipercaya dan dinyatakan lolos sebagai salah satu kepala sekolah penggerak dengan konsekuensi bahwa SMA Negeri 1 Pulau Kulon menjadi salah satu sekolah penggerak di Jawa Tengah. Kalau tidak salah itu ada 25 SMA di Jawa Tengah, dan salah ya, satunya adalah di SMA Negeri 1 Pulau Kulon. Menanggapi apa yang Miss Dina sampaikan tadi terkait dengan apa yang dicanangkan oleh Bapak Nadiem Makarim, bahwa di sini betul bahwa beliau dalam suatu kesempatan pernah menyampaikan bahwa kalau kita tidak berubah maka kita akan tertindas, tergilas oleh bangsa lain. Ya, betul sekali. Untuk itu, ini memacu kita semuanya, khususnya saya bersama dengan warga di SMA Negeri 1 Pulau Kulon, juga harus ikut berubah. Semuanya harus ikut berubah agar kita bisa mengikuti apa yang dituntut oleh zaman ini. Betul. Dengan kita paling tidak menerapkan kurikulum yang terbaru itu. Betul. Dan semoga alhamdulillah harapan kita semuanya ada perubahan di SMA kita menjadi lebih baik. Salah satu motivasi saya saat itu adalah bahwa saya pengen SMA Negeri 1 Pulau Kulon ini bisa berdiri sama tegaknya dengan sekolah-sekolah lain yang lebih dulu maju. Saya tidak mau kalah, sekolah yang pernah membesarkan saya ini kalah sama sekolah yang lain. Luar biasa. Itu motivasi yang paling kuat mendasari saya bagaimana kenapa saya begitu gigih untuk mengejar pencapaian di PSP ini. Ya karena memang karena kebetulan Bapak itu menjadi salah satu kepala sekolah penggerak, mau tidak mau SMA Negeri 1 Pulau Kulon juga harus menjadi sekolah PSP nih Pak. Betul, program sekolah penggerak, dan alhamdulillah ini sudah tahun ketiga ya Pak. Tahun kedua ya, tahun kedua. Nah, bagaimana Bapak melihat kesiapan dari SMA Negeri 1 Pulau Kulon ini yang kita tahu bahwa SMA Pulau Kulon tempatnya di desa, agak pinggir, dengan sumber daya manusia atau peserta didik yang mungkin anak-anak desa ya. Sementara mau tidak mau kita harus mengimplementasikan kebijakan pemerintah ini dengan sesukses mungkin begitu.
bagaimana Bapak melihat potensi dan kesiapan dari SMA Negeri 1 Pulau Kulon sampai yang kita tahu Bapak itu membuat slogan Semansap Oke Bertalenta. Ini luar biasa sekali. Gimana Pak? Jadi begini, Miss Dina, jadi program pemerintah untuk yang kali ini itu berbeda dengan yang sebelumnya. Oke. Ya, kalau kemarin ada program RSBI, dipilih sekolah-sekolah yang sudah mapan, sudah besar, sudah bagus, berada di perkotaan. Tetapi dalam program PSP ini lain. Seleksi maupun pemilihannya berdasarkan pada seleksi kepala sekolahnya. Sehingga ini membuka peluang bagi semua sekolah dimanapun, tidak hanya yang ada di perkotaan, untuk bersaing secara sehat, secara adil agar mendapatkan program ini. Dan satu motivasi saya bahwa saya yakin program ini akan berjalan dengan baik di Semansap Oke ini adalah bahwa saya melihat potensi teman-teman saya ya, yang luar biasa, bisa sangat dikembangkan lagi dan ditingkatkan lagi potensinya. Saya yakin dengan semangat dari teman-teman ini sudah paling tidak sudah menjadi 80% energi bagi saya. Betul. Untuk mensukseskan program PSP di SMA Negeri 1 Pulau Kulon ini, Miss. Gitu. Jadi dari awal ketika saya pertama kali datang pun, ketika saya melihat dan bertemu dengan teman-teman saya yang ada di SMA Pulau Kulon ini, rasa optimis itu sudah saya yakin saya pasti mampu untuk membawa SMA Pulau Kulon ini lebih maju dari sebelumnya. Begitu, Miss. Dan sepanjang tahun kedua, bagaimana Bapak melihat program sekolah penggerak di SMA Negeri 1 Pulau Kulon? Ya, untuk tahun kedua, alhamdulillah kemarin kita ber-25 SMA se-Jawa Tengah yang terpilih sebagai pelaksana program PSP ini, kita termasuk dalam kategori 3, Miss. Alhamdulillah, jadi kategori 3 itu dapat dikategorikan atau disebut sebagai mandiri sehingga kita menurut fasilitator ataupun pelatih ahli bahwa yang kategori mandiri itu adalah nilai tertinggi. Ya, jadi ada 3 kategori 1, kategori 2 dan kategori 3, dan yang tertinggi adalah yang ketiga. Dan alhamdulillah sekolah kita merupakan salah satu sekolah yang masuk di kategori ketiga tersebut. Ini bukan hanya kerja 1-2 orang saja, Miss. Saya yakin seperti di awal saya sampaikan bahwa dalam mengelola sekolah ini saya lebih mengedepankan kolaborasi baik dengan pendidik, dengan tenaga pendidikan, juga dengan semua siswa yang ada di sekolah ini, juga dengan semua stakeholder yang ada di sekolah ya. Termasuk juga melibatkan orang tua dan juga komite sekolah. Betul. Sehingga alhamdulillah setelah setahun melewati masa PSP yang tahun pertama, masuk di tahun kedua kita sudah masuk di grade yang ketiga, dan saya berharap kita masih tetap terus semangat agar kriteria ini tetap bisa kita pertahankan dan kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Begitu. Satu kata untuk SMA Negeri 1 Pulau Kulon tentang PSP, Bapak, dari Bapak kepala sekolahnya. Hanya satu kata ini. Satu kata untuk SMA Pulau Kulon sebagai PSP kategori 3. Ya, luar biasa. Luar biasa sekali. Luar biasa. Ya, dari yang Bapak sampaikan, Bapak berikan banyak perubahan, terutama di sekolah kita di SMA Negeri 1 Pulau Kulon. Peran seorang pemimpin itu memang sangat penting ya Bapak di sebuah lembaga pendidikan, karena beliau Ki Hajar Dewantara juga mengatakan seorang pemimpin itu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut uri handayani. Setuju ya Bapak? Sangat setuju. Sangat setuju. Dan ada beberapa tulisan di jurnal itu, ada Pak Wahyu Sumijo mengatakan kepemimpinan adalah sesuatu yang melekat pada diri seorang pemimpin, baik secara personality, ability-nya, dan capability-nya.
Nah, menariknya bagaimana Bapak menggambarkan sebagai diri Pak Joko sebagai pemimpin yang punya kategori seperti itu? Oke, terima kasih Miss Dina. Ini pertanyaan yang cukup berat ini bagi saya sebenarnya. Jadi begini, kalau saya, teori kepemimpinan bagi saya itu sederhana. Sederhana bahwa kalau dulu pemimpin itu adalah seorang yang apa ya istilahnya bos gitu ya. Kemudian yang segalanya lah di suatu organisasi atau di suatu instansi itu, tapi bagi saya tidak. Saya menempatkan diri saya lebih kepada pemimpin sebagai pelayan. Jadi saya sebisa mungkin saya harus bisa melayani teman-teman saya, baik itu rekan-rekan guru, kemudian rekan-rekan tenaga kependidikan, bahkan pun sama atau untuk anak didik saya. Jadi saya berusaha melayani dengan sebaik-baiknya apa yang Bapak Ibu guru butuhkan, apa yang tenaga pendidik butuhkan, dan juga anak-anak butuh dan inginkan demi kemajuan pendidikan di SMA Negeri 1 Pulau ini. Itu jadi pemimpin bagi saya bukan yang selalu apa ya otoriter memberikan perintah dan sebagainya, itu tidak, tapi bagi saya adalah pelayan. Dengan saya menyampaikan bahwa pemimpin sebagai pelayan, maka segala hal yang panjenengan sampaikan tadi terkait dengan pemimpin itu harus punya kapasitas, kapabilitas dan sebagainya, itu saya kira sudah melekat di sana ya. Jadi pemimpin itu tidak harus nuwun sewu ya, karena saya juga beberapa kali merasakan kepemimpinan dari yang pendahulu saya, maka ada hal-hal yang baik yang saya ambil dan hal yang saya tidak setuju yang tidak saya pakai dan tidak saya terapkan ketika saya kebetulan diberi tugas sebagai pemimpin di SMA Pulau Kulon ini. Menarik sekali. Berkepribadian, berkarakter, punya kemampuan dan pastinya kesanggupan, itu aja Pak. Amin, siap. Itu pasti itu. Ini semakin menarik ya Pak, karena banyak yang kita obrolkan, banyak ide brilian dari Pak Joko yang tentunya nanti akan menginspirasi kita semuanya, sahabat talenta di SMA Negeri 1 Pulau Kulon dan orang-orang yang siling kita, anak didik kita semuanya. Oleh karena itu kita dengar bahwa Pak Joko sudah mencapai atau mendapatkan pencapaian. Ya boleh kita sebutkan ya Bapak ya. Nanti boleh pada akhirnya Pak Joko memberikan tips pada kita. Kok bisa pencapaiannya seperti ini? Kalau salah boleh dikoreksi nanti Pak Joko ya. Siap, siap. Telah menyusun sebuah buku di bidang fisika, betul ya? Betul. Iya. Menjadi guru inti di bidang fisika, betul. Luar biasa sekali. Pernah menjadi guru berprestasi? Pernah. Oke, bagus. Dan saat ini menjadi ketua penilai angka kredit. Alhamdulillah. Masih. Ya, ini yang paling ditakuti oleh beberapa teman. Menulis beberapa best practice. Siap. Ya, penulis handal juga ternyata. Yang terakhir mengantar sekolah SMA Negeri 1 Pulau Kulon menjadi sekolah PSP kategori ketiga, gitu ya. Luar biasa sekali, sahabat talenta, kepala sekolah SMA Negeri 1 Pulau Kulon. Rasanya sayang sekali nih, kita harus mengakhiri obrolan kita hari ini karena semakin tahu ternyata semakin penasaran dengan pencapaian dan mungkin cerita-cerita inspiratif dari seorang Joko Priyanto SPD MPD, kalau boleh kita bilang sang penggerak SMA Negeri 1 Pulau Kulon. Amin. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Miss Ina. Yang terakhir ada kalimat ini Pak Joko. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Ini sepertinya pantas diberikan kepada sosok kepala sekolah kita, Bapak Joko Priyanto SPD MPD. Semoga saya mampu, Miss. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas obrolannya dan waktunya, luar biasa sekali hari ini. Dan untuk sahabat talenta, jangan lupa terus mengikuti podcast kita, subscribe dan berikan komentar untuk kemajuan podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.